Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Jogianto Hartono MBA PhD, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati pula Bapak atau Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Lina Rahmawati Suroto, mahasiswi Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Narsisme CEO, Tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Outline presentasi saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam mengelola perusahaan, manajemen akan menetapkan target pada setiap periodenya. Untuk mencapai target tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan manajemen adalah dengan mengelola laba perusahaan. Hal ini dilakukan agar laba aktual yang diperoleh oleh perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketika laba aktual sesuai dengan target yang ditetapkan, maka manajemen dianggap memiliki kinerja yang lebih baik, dan hal ini akan berdampak pada harga saham perusahaan yang cenderung akan lebih tinggi. Selain itu, manajemen mungkin melakukan manajemen laba atau pengelolaan laba karena kepentingan pribadi mereka, apalagi jika terdapat asimetri informasi antara pemilik dan manajemen perusahaan. Manajemen memanipulasi laba untuk meningkatkan pendapatan pribadi mereka dengan cara menyembunyikan sinyal atau berita buruk perusahaan yang akan berdampak pada bonus dan karir mereka. Aktivitas manajemen laba ini berdampak negatif terhadap pengguna laporan keuangan, khususnya investor. Hal ini karena pengambilan keputusan dalam membeli, menjual, atau menahan sekuritas itu diambil berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Adanya manajemen laba di dalam perusahaan akan mengurangi kemampuan investor dalam pengambilan keputusan, sehingga investor akan mengambil keputusan yang tidak tepat. Berkaitan dengan aktivitas manajemen laba, di Indonesia sendiri telah banyak perusahaan yang melakukan aktivitas ini. Beberapa di antaranya adalah perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Asuransi Jiwasraya dan PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2006, PT Asuransi Jiwasraya melakukan manipulasi laba sebesar 360,3 miliar. Pada tahun ini, laba yang dicatatkan merupakan laba semu karena adanya rekayasa akuntansi atau window dressing. Akibatnya, pada tahun 2017, 2018, dan 2019, PT Asuransi Jiwasraya mencatatkan kerugian. Selain PT Asuransi Jiwasraya, PT Garuda Indonesia juga tersandung kasus atas laporan keuangan. Pada tahun 2018, salah satu kerjasama yang menopang laba bersih perusahaan yang mencapai 2,98 triliun adalah kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Dana tersebut seharusnya dilaporkan sebagai piutang, namun perusahaan melaporkan dana tersebut sebagai pendapatan. Akibatnya, PT Garuda Indonesia mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan Kementerian Keuangan atau Kemenku. Beberapa penelitian terdahulu mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan, dan beberapa variabel menunjukkan hasil yang secara konsisten mempengaruhi manajemen laba, di antaranya Audit Committee Expertise, Audit Tenure, dan narsisme CEO. Selain itu, beberapa variabel dari penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang secara konsisten tidak mempengaruhi manajemen laba, di antaranya ukuran komite audit dan dualitas CEO. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki hasil yang tidak konsisten, di antaranya variabel board gender, direktur independen, rapat dewan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada variabel board gender, Gul dan kawan-kawan tahun 2018, Harakih, El Gamal, dan Matar tahun 2019, Van dan kawan-kawan tahun 2019, Orazalin pada tahun 2019, dan Mangala dan Isa tahun 2019 menunjukkan bahwa board gender secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba.
Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Harris dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa variabel board gender tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada faktor organisasi dibandingkan dengan faktor individu. Kontessa Brahmana Dantong pada tahun 2020 menjelaskan bahwa karakteristik seseorang dapat berperan dalam kecurangan keuangan di dalam perusahaan. Di sisi lain, Orazalin tahun 2019 menyatakan bahwa faktor organisasi seperti tata kelola perusahaan yang baik itu memiliki peran yang penting dalam melindungi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggabungkan faktor individu dan faktor organisasi dalam mempengaruhi manajemen laba. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menjawab saran dari Kontessa Brahmana Dantong tahun 2020 yang menyatakan bahwa penelitian selanjutnya dapat menggunakan beberapa variabel dari tata kelola perusahaan. Nah, pada penelitian ini variabel tata kelola perusahaan yang digunakan adalah ukuran dewan, direktur independen, dan rapat dewan. Selain itu, penelitian ini juga akan menjawab saran dari penelitian Putri dan Prasetyo, yaitu untuk menggunakan perusahaan yang lebih besar daripada LQ45. Nah, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga tahun 2019. Perusahaan manufaktur digunakan karena Indonesia diyakini masih menjadi negara tujuan utama investasi di sektor manufaktur menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menguji pengaruh narsisme CEO terhadap manajemen laba, yang kedua untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap manajemen laba, dan yang ketiga untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang diwakili oleh ukuran dewan, direktur independen, dan rapat dewan terhadap manajemen laba. Penelitian ini termotivasi dari belum banyaknya penelitian terdahulu yang menggunakan faktor individu dalam mempengaruhi manajemen laba. Buchholz, Slopata, dan Maas pada tahun 2020 menjelaskan bahwa perilaku yang salah mengenai etika atau ethical misconduct berhubungan dengan karakteristik kepribadian atau personality traits. Nah, salah satu ciri kepribadian yang dimiliki seseorang adalah narsisme yang dapat ditemukan dalam diri seorang CEO. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan variabel narsisme CEO yang akan mewakili faktor individu dalam mempengaruhi manajemen laba dan akan menggunakan variabel tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang akan mewakili faktor organisasi dalam mempengaruhi manajemen laba. Penelitian ini berkontribusi pada pihak teoritis dan pihak praktisi. Pada pihak teoritis, penelitian ini menambah bukti empiris terhadap kajian literatur di bidang akademik mengenai manajemen laba khususnya narsisme CEO. Pada pihak praktisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dan calon investor dalam memprediksi adanya manajemen laba dalam perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh manajer perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani masalah manajemen laba yang berkaitan dengan narsisme CEO, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup dan batasan penelitian. Penelitian ini terbatas hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019, sehingga hasil penelitian ini hanya mewakili sebagian populasi. Selain itu, pengukuran narsisme CEO pada penelitian ini hanya menggunakan 2 dari 4 indikator yang diambil dari penelitian Lin, dan Fang pada tahun 2020. Senada dengan teori keagenan, Swipper pada tahun 1989 menjelaskan bahwa manajemen diasumsikan memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih privat dibandingkan dengan pemilik. Hal ini mengakibatkan manajemen dapat memilih elemen dari seperangkat peraturan dari pelaporan keuangan yang layak yang sesuai dengan kepentingan mereka. Lebih lanjut, Low pada tahun 2008 menjelaskan bahwa
Manajemen laba memiliki motif untuk memenuhi ekspektasi. Dengan kata lain, manajemen akan melakukan manajemen laba atau mengelola laba perusahaan untuk memenuhi ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah pemegang saham dan calon investor. Ketika pemegang saham dan calon investor itu memiliki ekspektasi laba perusahaan itu naik, namun yang terjadi adalah laba perusahaan itu turun, maka hal ini akan membahayakan citra perusahaan dan akan membahayakan pula karir dari manajemen. An dan kawan-kawan tahun 2020 menjelaskan bahwa narsisme merupakan salah satu ciri kepribadian yang dapat ditemukan dalam diri seorang CEO. Di dalam teori keagenan dijelaskan bahwa agen atau manajemen itu diasumsikan memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik. Manajemen dianggap memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan pemilik perusahaan. Ham, Seibert, dan Wang pada tahun 2018 menjelaskan bahwa seorang narsistik membutuhkan pengakuan dan perhatian yang konstan serta bersedia untuk mengorbankan orang lain untuk hal tersebut atau kepentingan tersebut. Dengan kata lain, narsistik CEO akan melakukan tindakan yang berani dengan menggunakan perusahaan untuk memenuhi kepentingan mereka akan perhatian. Nah, untuk mengajar perhatian dan apresiasi publik ini, narsistik CEO dapat termotivasi untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan alat yang dapat digunakan untuk melaporkan kemajuan dan prospek perusahaan. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan seorang CEO untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin perusahaan. Chatterjee dan Hambrick pada tahun 2007 menjelaskan bahwa seorang narsistik CEO akan banyak menampilkan foto dirinya di dalam laporan tahunan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu lebih penting dari orang-orang di dalam perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu penelitian Kapalbo dan kawan-kawan tahun 2018, Kontesa Brahmanandantong pada tahun 2020, Buchol Sopata dan Mas tahun 2020, serta Lin dan Fang tahun 2020 menunjukkan bahwa variabel narsisme CEO mempengaruhi manajemen laba. Dari penjelasan di atas, maka hipotesa pada penelitian ini adalah narsisme CEO berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Menurut teori pemangku kepentingan, manajer perusahaan itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, dalam hal ini, perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan lainnya seperti pelanggan, media, karyawan, dan masyarakat sekitar. Graskill, Palacios Manzano, dan Hernandez Fernandez menjelaskan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial cenderung tidak terdapat aktivitas manajemen laba karena informasi yang diungkapkan perusahaan lebih transparan. Dengan kata lain, perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan itu akan menyajikan informasi yang lebih transparan yang dapat menekan terjadinya aktivitas manajemen laba di dalam perusahaan. Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan manajemen laba memiliki hasil yang tidak konsisten. Graskill, Palacios Manzano, dan Hernandez Fernandez tahun 2016, Buerte tahun 2020, serta Hickman, Iyer, dan Jayadipa tahun 2020, dan penelitian yang dilakukan oleh Lamidet, Lahal, dan Ayet tahun 2018 menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari penjelasan tersebut, hipotesa kedua penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Di dalam teori keagenan dijelaskan bahwa masalah keagenan di dalam perusahaan dapat diatasi oleh pihak yang independen. Salah satu pihak independen di dalam perusahaan adalah direktur independen.
Perusahaan yang memiliki dewan direksi dengan ukuran yang besar memungkinkan perusahaan memiliki direktur independen yang lebih banyak serta memiliki pengalaman mengenai perusahaan atau keuangan yang lebih beragam. Dengan kata lain, adanya direktur independen dalam dewan direksi dengan ukuran yang besar dapat menekan aktivitas manajemen laba di dalam perusahaan. Penelitian terdahulu mengenai ukuran dewan terhadap manajemen laba memiliki hasil yang tidak konsisten. Penelitian Kumari dan Patanayak pada tahun 2017, Alareni pada tahun 2018, Orazalin pada tahun 2019, Eldiri, Lambrinoudakis, dan Al-Hadab tahun 2020, serta Zehri dan Sgarni pada tahun 2020 membuktikan bahwa ukuran dewan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mangala dan Isa tahun 2019 serta Putri dan Prastyo pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesa ketiga pada penelitian ini adalah ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel selanjutnya adalah direktur independen. Teori keagenan menjelaskan bahwa dibutuhkan pihak yang independen untuk menyelesaikan masalah keagenan di dalam perusahaan. Salah satu pihak yang independen tersebut adalah direktur independen. Direktur independen ini sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan tujuan antara pemilik dan manajemen di dalam perusahaan. Alareni pada tahun 2018 menjelaskan bahwa independensi dewan meningkatkan pengawasan dewan yang pada akhirnya akan menekan aktivitas atau praktik manajemen laba di dalam perusahaan. Hasil penelitian terdahulu terkait dengan direktur independen pada manajemen laba itu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Kumari dan Patanayak pada tahun 2017, Alareni tahun 2018, serta Zehri dan Sgarni pada tahun 2020 menunjukkan bahwa direktur independen mempengaruhi manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Orazalin pada tahun 2019 dan Mangala dan Isa pada tahun 2019 yang membuktikan bahwa direktur independen tidak mempengaruhi manajemen laba. Dari penjelasan tersebut, hipotesa keempat pada penelitian ini yaitu direktur independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah rapat dewan. Banyaknya rapat dewan di dalam perusahaan yang dihadiri oleh direktur independen menunjukkan pemantauan yang lebih baik untuk mencegah atau mengurangi praktik manajemen laba di dalam perusahaan. Senada dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa masalah keagenan di dalam perusahaan dapat diatasi dengan adanya pihak ketiga atau pihak yang independen, yaitu direktur independen. Dengan kata lain, direktur independen ini dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi di perusahaan dengan rajin hadir di dalam rapat dewan. Hasil penelitian terdahulu mengenai rapat dewan terhadap manajemen laba menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Mangala dan Isa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rapat dewan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumari dan Patanayak pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa rapat dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari penjelasan di atas, maka hipotesa kelima pada penelitian ini yaitu rapat dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia atau BEI, website masing-masing perusahaan, dan dari Osiris Database. Nah, perusahaan yang dipakai pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI paling lambat 1 Januari 2014. Yang kedua, melaporkan laporan tahunan yang berisi laporan keuangan dan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan secara lengkap dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Selanjutnya, perusahaan memiliki laporan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
dan laporan tahunan dilaporkan dalam rupiah, serta mencantumkan informasi mengenai umur CEO pada website perusahaan atau laporan keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel dependen, yaitu manajemen laba yang akan diukur dengan conditional revenue model berdasarkan Stubben tahun 2010. Model Stubben ini dipilih karena model ini menjawab keterbatasan model aktual sebelumnya. Salah satu kelemahan yang dijawab pada model ini adalah pada model sebelumnya, proses penghasil aktual di perusahaan dengan industri yang sama diasumsikan sama pada estimasi cross-sectional. Nah, untuk perhitungan model Stubben tahun 2010 ini, rumus yang dipakai adalah rumus seperti yang tertera pada slide ini. Selanjutnya adalah pengukuran variabel independen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran narsisme CEO dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada variabel narsisme CEO dalam penelitian ini akan diukur menggunakan 2 indikator dari 4 indikator yang terdapat pada penelitian Lin, dan Fang pada tahun 2020. Yaitu indikator pertama adalah adanya foto CEO dalam laporan keuangan, yang kedua adanya foto CEO dalam laporan CSR perusahaan. Nah, selain kedua indikator di atas, data mengenai karakteristik CEO seperti umur dan jenis kelamin atau gender akan digunakan pada penelitian ini. Hal ini karena karakteristik CEO dapat mempengaruhi seorang CEO dalam mengambil keputusan. Nah, di sini umur digunakan karena semakin bertambahnya umur seseorang itu bisa jadi akan mengurangi narsisme atau perilaku narsistik yang dimiliki orang tersebut. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, pada variabel ini, variabel tanggung jawab sosial perusahaan akan diukur dengan menggunakan GRI G4 Guidelines berdasarkan penelitian Kumala dan Sidegar pada tahun 2019. Variabel tata kelola perusahaan pada penelitian ini diwakili oleh 3 variabel, yaitu board size atau ukuran dewan, direktur independen, dan rapat dewan. Pada variabel board size akan diukur dengan jumlah total direktur dalam perusahaan. Untuk variabel direktur independen akan diukur menggunakan jumlah direktur independen di dalam dewan direksi. Dan untuk rapat dewan akan diukur dengan banyaknya kehadiran direktur independen di dalam rapat dewan. Selanjutnya, untuk variabel kontrol, penelitian ini menggunakan satu variabel kontrol, yaitu variabel leverage yang akan diukur menggunakan debt to equity ratio. Ini teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi linear berganda, yaitu untuk menguji narsisme CEO, tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran dewan, direktur independen, dan rapat dewan terhadap manajemen laba dengan menggunakan leverage sebagai variabel kontrol. Pada variabel narsisme CEO, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel narsisme CEO memiliki nilai signifikansi 0,00001 dan memiliki nilai estimasi sebesar 0,118169 yang menunjukkan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini, yaitu narsisme CEO berpengaruh positif terhadap manajemen laba, terdukung secara statistik. Hal ini membuktikan bahwa narsisme CEO atau CEO yang memiliki perilaku yang narsistik itu cenderung terlibat dalam praktik manajemen laba. Di dalam teori keagenan, pemilik dan manajemen diasumsikan memiliki kepentingan yang berbeda, di mana manajemen itu memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dari tujuan perusahaan. Nah, di sini CEO yang memiliki kepribadian narsistik cenderung akan menginginkan pengakuan dan perhatian yang konstan. Dengan kata lain, manajemen yang memiliki perilaku narsistik akan termotivasi untuk terlibat di dalam aktivitas manajemen laba. Hal ini karena laporan keuangan itu merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk menunjukkan kemajuan dan prospek perusahaan serta menampilkan diri seorang CEO tersebut.
Nah, di sini narsistik CEO dapat membuat perusahaan itu seolah-olah memiliki kinerja yang baik dengan memanipulasi laba untuk mendapatkan apresiasi dan perhatian dari publik. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kapalbo dan kawan-kawan pada tahun 2018, Kontesa Brahmana Dantong pada tahun 2020, Buchol, Slopatai, dan Mas pada tahun 2020, serta Lin dan Fang pada tahun 2020 yang membuktikan bahwa narsisme CEO berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Variabel selanjutnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0263 dan memiliki nilai estimasi sebesar 2,163102 yang berarti bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini tidak terdukung karena hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan arah yang negatif. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Buerte pada tahun 2020 yang membuktikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan juga terlibat dalam aktivitas manajemen laba. Nah, dalam penelitiannya, Buerte menggunakan teori keagenan. Di sini teori keagenan menjelaskan bahwa pemilik dan manajemen atau agen diasumsikan memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, Petrovich pada tahun 2006 menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijadikan alat oleh manajemen ketika perusahaan berkinerja buruk. Nah, senada dengan Graskill, Palacios Manzano, dan Hernandez Fernandez pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan itu dapat digunakan untuk menutupi tindakan opportunistic manajemen. Nah, dengan kata lain, manajemen dapat memanipulasi laba dengan menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai alat untuk menutupinya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Graskill, Palacios Manzano, dan Hernandez Fernandez pada tahun 2016, Hickman, Iyer, dan Jayadiapa pada tahun 2020, serta penelitian yang dilakukan oleh Lamidet Lahal dan Ayat yang membuktikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pada variabel ukuran dewan, hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran dewan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000 dan memiliki nilai estimasi sebesar negatif 0,108565. Hal ini membuktikan bahwa variabel ukuran dewan itu berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang dengan kata lain, hipotesis ketiga pada penelitian ini terdukung secara statistik. Menurut teori keagenan, perusahaan itu membutuhkan pihak yang independen untuk menyelesaikan masalah keagenan, salah satunya yaitu pihak independen tersebut adalah direktur independen. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang lebih besar itu berpotensi memiliki direktur independen yang memiliki pengalaman yang lebih beragam. Nah, hal ini dapat mendukung peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan untuk mengurangi praktik manajemen laba di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumari dan Patanayak pada tahun 2017, Alareni pada tahun 2018, Orazalin pada tahun 2019, serta Zehri dan Sgarni pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mangala dan Isa serta Putri dan Prastyo pada tahun 2020 yang membuktikan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah variabel direktur independen. Pada penelitian ini, hipotesis keempat
yang menyatakan bahwa direktur independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba tidak terdukung secara statistik. Hasil menunjukkan bahwa variabel direktur independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0106 dan memiliki nilai estimasi sebesar 0,260695, yang berarti bahwa variabel direktur independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Di dalam teori keagenan dijelaskan bahwa masalah keagenan di dalam perusahaan dapat diatasi oleh pihak yang independen, salah satunya adalah direktur independen. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya direktur independen di dalam perusahaan, maka semakin besar pula praktik manajemen laba di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Alareni pada tahun 2012. Alareni pada tahun 2018 berpendapat bahwa direktur independen mungkin memiliki tugas dan peran di perusahaan lain sehingga tidak dapat mengawasi adanya praktik manajemen laba di dalam perusahaan itu secara efektif. Nah, lebih lanjut, hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kumari dan Patanayak pada tahun 2017 serta Zehri dan Sgarni pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa direktur independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah variabel rapat dewan. Pada penelitian ini, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa rapat dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba tidak terdukung secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rapat dewan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,1924, yang berarti bahwa rapat dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Di dalam teori keagenan dijelaskan bahwa pihak yang independen dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah keagenan di dalam perusahaan. Mangala dan Isa pada tahun 2019 menjelaskan bahwa hadirnya direktur independen di dalam rapat dewan dapat mencegah adanya aktivitas manajemen laba di dalam perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya direktur independen di dalam rapat dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dimungkinkan karena tugas dan peran direktur independen di perusahaan lain yang menyebabkan tidak efektifnya fungsi pengawasan direktur independen di dalam rapat dewan, sehingga hadirnya direktur independen di dalam rapat dewan tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kumari dan Patanayak pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa rapat dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mangala dan Isa pada tahun 2019 yang membuktikan bahwa rapat dewan berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh narsisme CEO, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang diwakili oleh ukuran dewan, direktur independen, dan rapat dewan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel narsisme CEO dan ukuran dewan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dan direktur independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dan untuk variabel rapat dewan, itu hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat dewan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah implikasi. Untuk pihak teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambahkan bukti empiris mengenai kajian pustaka yang berkaitan dengan manajemen laba di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu yang sebagian besar berfokus pada pengaruh faktor organisasi terhadap manajemen laba. Untuk pihak praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik perusahaan untuk menekan praktik manajemen laba pada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, manajemen dapat meningkatkan ukuran dewan di dalam perusahaan karena perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar cenderung memiliki direktur yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang lebih beragam. Selain itu,
manajemen dapat memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh seorang CEO. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEO yang memiliki ciri kepribadian narsistik cenderung terlibat dalam praktik manajemen laba. Oleh karena itu, pemilik perusahaan dapat melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan karakteristik kepribadian ini untuk mengurangi praktik manajemen laba di dalam perusahaan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian. Di antaranya yang pertama yaitu penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan perusahaan lain seperti perusahaan dari sektor pertambangan atau sektor keuangan untuk menguji pengaruh narsisme CEO, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Keterbatasan yang kedua yaitu penelitian ini hanya menggunakan 2 dari 4 indikator yang ada pada penelitian Lin dan Fang pada tahun 2020 karena keterbatasan penelitian. Nah, penelitian selanjutnya dapat menggunakan keempat indikator dalam penelitian tersebut atau menggunakan pengukuran lain seperti 5 indikator dari penelitian Chatterjee dan Hambrick pada tahun 2007. Keterbatasan selanjutnya adalah pada penelitian ini terdapat kemungkinan bahwa jumlah direktur independen yang ada dalam perusahaan bukanlah faktor yang tepat untuk mengukur variabel direktur independen. Pada penelitian selanjutnya, untuk mengukur direktur independen, peneliti selanjutnya dapat menggunakan latar belakang dari direktur independen tersebut seperti pendidikan dan pengalaman dari direktur independen. Keterbatasan selanjutnya adalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kontrol yaitu leverage dengan mengukurnya menggunakan debt to equity. Hasil menunjukkan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Nah, terdapat kemungkinan bahwa pengukuran yang digunakan pada penelitian ini tidak tepat. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan long term debt to equity atau menggunakan variabel kontrol yang lain.